Akhirnya sang suami kan berusaha mencari pertolongan terdekat kan. Dibantu tuh sama salah satu susternya, nyari orang pintar di sekitar situ. Nyari, ketemulah sama seorang bapak-bapak. Bapak-bapaknya ini masuk, terus kayak aku membayangkannya kayak sepuh yang jalan, terus ngeliat-liat kayak observasi ruangan. Terus ngeliat sekitar, masuklah ke kamar mandi. Pas masuk kamar mandi, bapak-bapaknya tuh katanya langsung balik badan, terus bilang, maaf, kalau yang kayak gini saya gak sanggup, cari bantuan yang lain aja ya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di Kelam, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Siapa nih? Anak mana nih? Harus kenalan dulu ya? Harus dong. Oke. Hai teman-teman penonton, Prita dan all crew. Jadi aku namanya Aldo. Aku di sini tuh host magang. Baru dapat palingan kemarin kan. Jadi kayak minim preparation lah. Cuman aku akan berusaha sebaik mungkin bisa dibantu bimbingan dan masukannya, dan harap maklum ya. Kalau misal kebanyakan bercanda terus agak nggak sopan mungkin kadang. Agak. Oh kayak bercanda. Aku selalu sopan santun. Kesopanan kan nomor 1. Betul di sini. Ya. Tapi emang kamu tahu nih Mas, Kelam tuh sebenarnya ngapain? Oh tahu dong. Apa tuh? Ini ujian lo ya. Jadi harus benar. Oke. Jadi Kelam itu tuh program yang memang digunakan untuk mewadahi teman-teman nih, teman-teman penonton atau siapapun lah yang misal ingin bercerita, membagikan pengalamannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan metafisik ya. Itu bisa dikirim ke tim Kelam lewat arsipcerita@gmail.com. Nah nanti ceritanya itu akan kami muat ulang di tayangan Kelam ini. Jadi feel free untuk bercerita dan berbagi kisah. Tapi no consultation teman-teman. Nggak cuma di Kelam aja sih Mas. Kalau misalnya teman-teman yang mau sharing cerita ke kita lewat email tadi, itu bisa aja kalau ceritanya menarik itu di up di platform-platform KTJ yang lainnya juga. Contohnya? Gitu. Twitter bisa. Betul. Twitter. Apalagi ya? Kliwonan juga bisa. Kliwonan juga bisa begitu. Pokoknya feel free buat cerita sama kita. Nah, kita hari ini mau bacain cerita dari Bu Mira di Bandung. Sebelum sampai aku ceritain ya, menurutmu kalau jadi seorang ibu itu momen paling menegangkan atau paling memorable itu tuh pas kapan Mas? Aku tuh kemungkinan jadi bapak ya, bukan ibu ya? Ya enggak, kan maksudnya dari cerita teman-temanmu atau dari keluargamu. Bulanan mungkin, uang bulanan? Bukan, itu aku juga mau sih tapi. Oke. Oh berarti ini yang sangat emosional ya, sensitif gitu ya? Otomatis buah hati dong. Buah hati. Anak, benar. Ini tuh kebetulan memang menceritakan kehamilannya Ibu Mira, anak yang pertama gitu. Dan di situ ya kamu selamat. Udah. Oh udah lahir. Udah lahir lama. Terus pada saat itu ya kan kamu tahu sendiri lah Mas, kalau orang hamil tuh pasti struggle-nya banyak lah. Struggle-nya parah banget dan ya gejala-gejala mual, mood swing dan segala macamnya tuh mereka tanggung lah, ibu tanggung. Udah gitu Ibu Mira ini ketambahan gangguan metafisika selama masa kehamilan anak pertamanya itu. Berat dong pastinya. Terus ya udah, makanya ini Ibu Mira sharing ke kita. Ini beliau dari Bandung. Dari Bandung. Oke. Orang Bandung. Yeah. Ini beliau sekarang anaknya udah 3, tapi poinnya ini adalah cerita dari kehamilan anak pertamanya. Oh, oke. Ini ceritanya horor berarti ya? Horor dong. Ini emang kita program horor. Oh iya benar. Gimana sih? Saya nambah baru magang. Nah itu dia teman-teman. Buat yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pastiin di samping kalian ada orang. Pastiin lampu kalian nyala, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Cerita ini tuh bermula pada tahun 2012 Mas. Jadi itu pada saat ya tadi aku bilang kehamilan anak pertama. Betul. Seperti pada umumnya ngalamin gejala-gejala yang kayak tadi aku bilang juga. Semua berjalan normal sampai pada akhirnya Bu Mira ini mimpi. Di mimpinya itu
Bu Mira itu ada di tengah pasar katanya. Di tengah pasar itu ramai banget, ramai sekali, banyak orang. Terus tiba-tiba dari yang mereka sibuk sendiri, mereka tuh menyadari kehadirannya Bu Mira. Langsung pada nengok dan menatap Bu Mira tuh dengan tajam. Pokoknya kayak gak suka sama Bu Mira. Natap dengan tajam. Terus seakan-akan mereka tuh mau mendekat dan mau menyerang Bu Mira. Di situ Bu Mira ketakutan dong. Ini apa? Kok tiba-tiba kayak gini? Di tengah ketakutannya itu datang seorang sosok seperti ratu. Jadi katanya pakaiannya pakaian kerajaan. Terus agemannya tuh warna hijau-hijau gitu? Iya, warna hijau-hijau gitu dengan ada balutan coklat dan emasnya. Datang bersama dayang-dayangnya mendekat. Jadi kayak pakaian kerajaan gitu kan? Nah itu mendekat, terus si sosoknya ini tuh ngelempar pandangan ke orang-orang itu. Terus lihat ke Bu Mira, terus lihat lagi tuh ke mereka. Bilangnya kayak gini, "Tong diganggu, entong ya mah." Itu tuh artinya jangan diganggu gitu. Jangan yang ini, pokoknya jangan ganggu yang ini gitu kan. Itu bahasa apa? Bahasa Sunda. Oh, dalam mimpi itu sosoknya ngomongnya pakai bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda kan. Terus mungkin karena backgroundnya Bu Mira juga kan orang Bandung kan, gitu. Terus sosoknya kan ngomong kayak gitu. Habis itu ngeliatin Bu Mira dengan senyum simpul tuh loh yang kayak gini kan. Terus ngusap perutnya Bu Mira. Ngusap tuh, pas diusap dia tiba-tiba ngomong sosoknya ini, "Kasep budak teh lalaki ya mah." Ganteng. Dan dibilang kalau ini tuh laki-laki. Ini tuh pasti laki-laki. Makanya dibilang iya mah gitu. Sedangkan ini dia, Bu Mira kan bangun tuh. Bu Mira bangun bingung, maksudnya apa gitu. Beliau ini siapa? Kenapa Bu Mira itu mimpi seperti itu? Dan kok bisa bilang laki-laki sih? Posisinya kan Bu Mira belum USG ya, jadi nggak tahu tuh jenis kelamin anaknya. Beberapa waktu setelahnya, Bu Mira kan USG tuh, dan bener aja anaknya tuh laki-laki. Bingung dong Bu Miranya, kayak bertanda gitu kan, kok bisa tahu sih gitu. Tapi Bu Mira memilih untuk menghiraukan mimpi-mimpinya ini gitu. Sampai akhirnya Bu Mira tuh mimpi lagi. Mimpi ketemu sosok itu lagi. Tapi bedanya Bu Mira ini bertemu di dalam sebuah ruangan, di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Di situ katanya ada banyak barang yang dipajang berjejer dan dikemas menggunakan kaca tuh loh Mas. Jadi barang-barangnya tuh kayak di etalase gitu. Iya, kayak aku membayangkannya kayak di museum-museum atau kayak koleksi-koleksi rumahan gitu loh, yang rumah orang kaya kayak gitu kan. Kayak misal kayak akuarium terus dalamnya ada diorama lah, apalah gitu kan. Aku membayangkannya seperti itu sih. Di situ sosoknya datang sendirian kali ini. Terus dia bilang, "Rek ngalongok budak," dia ngomong kayak gitu. Artinya mau nengokin anak. Gitu kan, mau nengokin anak. Terus dia deket. Terus bilang lagi, "Ini titip jaga buat anak ya. Nanti kalau sudah lahir, tolong diusapkan di wajahnya." Sambil ngasih kayak semacam gelang giok gitu loh Mas. Dan itu memang berwarna hijau kecoklatan, sama seperti pakaiannya beliau ini gitu. Dikasih, terus Bu Mira itu langsung menjulurkan tangannya, menengadahkan tangannya gini kan. Terus pas lagi tangannya menengadah gini, kan gelangnya dikasih tuh. Gelangnya dikasih, tiba-tiba aja nyatu ke pergelangan tangannya Bu Mira. Nyatu tuh kayak udah langsung dipakai gitu berarti. Jadi katanya tuh ditaruh di atas telapak tangan dulu, terus langsung kayak magnet gitu ya. Kayak magnet langsung. Kayak dia juga bingung loh. Kok masuk kayak aku sih membayangkannya malah abis itu hilang tuh loh. Nah kayak gitu. Terus itu kan Bu Mira makin bertanya-tanya ya, ini siapa sih gitu, kok ngasih ini buat apa juga. Dan di situ akhirnya sosoknya memperkenalkan diri sebagai ibu. Dan ya belum tahu sih maksudnya kenapa sosoknya mendatangi Bu Mira, tapi akhirnya dia memperkenalkan diri. Terus ya beberapa bulan setelahnya, tepatnya katanya tanggal 7, sekitaran tanggal 7 atau 8 November, itu Bu Mira ngalamin kayak rasa pengen buang air kecil, gak tertahankan.
dan itu nggak nyaman banget mas. Terus langsung dilarikan ke bidan terdekat, bukan bidan terdekat Teng, Klinik? ke klinik yang ada bidan ya pastinya. Iya, Dan iya. itu di daerah Bandung Utara katanya, maksudnya nggak dekat rumah gitu. Oke. Bandung Utara. Dah dibawa tuh ke sana. Pas dicek bener aja, ternyata tuh air ketubannya udah ngerembes dan udah pembukaan 1. Jadi pas udah dicek kayak gitu, akhirnya dari bidannya itu, dari dokternya minta untuk Bu Mira dirawat di situ juga saat itu. Dah. Malamnya Bu Mira tuh kesakitan lagi. Pokoknya rasa mulusnya tuh nggak tertahankan dan yang bikin nyeri itu loh. Pas dicek, ternyata malah udah pembukaan 2. Jadi secepat itu naiknya. Tapi sebenarnya di usia kehamilannya emang udah yang akan melahirkan gitu atau malah prematur gitu? Nah itu dia, belum tahu itu mas, tiba-tiba aja gitu kan. Oke. Terus pembukaan 2 karena air ketubannya tadi udah banyak yang rembes ya mas gitu. Dan ya pertimbangan-pertimbangan medis lainnya akhirnya dipilih untuk dibantu untuk induksi supaya mempercepat proses kelahiran gitu. Karena kan air ketubannya tadi udah mau habis ya. Induksilah di malam itu, induksi pertama, dan induksi kedua di tanggal 9 November katanya. Dibantu tuh induksi. Di situ seharian Bu Mira kesakitan, bener-bener yang mules, lemes kayak gitu. Tapi pembukaannya tuh nggak nambah, padahal udah diinduksi kan. Jadi tuh dari yang tiba-tiba pembukaan 1, pembukaan 2 cepet, terus tapi malah stuck di pembukaan kedua. Oke. Dah, di situ stuck kan, dia kesakitan sampai malam seharian dan akhirnya mamanya dari Ibu Mira itu datang buat temenin si Ibu Mira. Datang sekitar jam 11 malam, nemenin anaknya. Dan sekitar jam 2 itu beliau harus pulang sebentar. Dianterin lah sama temannya Ibu Mira yang kebetulan memang jaga di situ juga, nemenin Bu Mira. Keluar nih, jalan ke parkiran, ketuk. Kan logikanya ya, kalau misalnya gelap terus ada cahaya, kan ada bayangan tuh kita. Bayangannya kan harusnya 2 doang, mamahnya ini sama temennya. Tapi dari pinggir itu tiba-tiba muncul ada bayangan lain di belakang. Oh, jadi mereka berdua, terus belakangnya itu ada temannya. Ada, tiba-tiba di tengah jalannya itu. Cuman gak dijelaskan juga sih, maksudnya bayangannya besarkah atau berbentuk seperti apa tuh tidak. Tapi ada bayangan baru. Situ mulai kayak ngerasa, oh ada yang janggal nih gitu. Jadi, ya sayang bayangannya itu nggak ketahuan tuh kejelasannya kayak gimana. Tapi selagi mamanya Bu Mira sama temannya Bu Mira itu balik, kan diikutin bayangan tuh. Bu Miranya sendiri tuh kenapa-napa gitu nggak? Itu dia mas. Jadi kan selepas mamanya itu pulang, Ibu Mira kan katanya tidur. Oke. Di situ Ibu Mira mimpi lagi. Sama ibu? Enggak, beda. Ibu Mira itu malah mimpi ketemu 4 sosok. Dan 4 sosok itu ada 3 orang laki-laki. Katanya badannya pada gagah banget gitulah. Keker gitu. Keker. Yang kayak siap perang abis. Terus yang satunya itu adalah ibu-ibu perempuan parubaya. Umurnya katanya parubaya gitu. Mereka mengenakan pakaian seperti jawara kalau kata Ibu Mira. Pakaian jawara tuh kayak gimana? Kalau nggak salah tuh kayak dari Jawa Timur gitu loh, pakaian kayak pakai ini hitam, biasanya hitam. Oh, terus ada oke. ininya. Ya, kebayang. Ibu Mira sih bilangnya gitu, pakaian seperti jawara. Terus di situ mereka berusaha untuk menangkap Ibu Mira. Ibu Mira menolak dan langsung terjadi kejar-kejaran di situ. Ibu Mira lari terus dikejar sama 4 sosok ini. Dan akhirnya ketahuan bahwa sosok-sosok ini itu berusaha mengambil anak Ibu Mira. Jadi mereka itu mau ngambil anak Ibu Mira, mau merebut anak Ibu Mira, karena mereka itu nggak mau anak Ibu Mira tuh lahir. Mereka nggak mau, mereka bilang gitu. Di dunia nyata, Bu Mira kan mimpi tuh, tidur kan. Suaminya kan bangun tuh, ngeliat kalau Ibu Mira keringetan, terus kayak gelisah, nggak nyaman gitu tidurnya mas. Akhirnya kan khawatir tuh sang suami, dibangunin gitu, bangun. Dah, akhirnya Ibu Mira bangun,
dengan kondisi masih ya belum paham dong sama mimpinya gitu, masih belum ada jawaban juga. Kebetulan Ibu Mira memang belum makan, jadi dipikir ya memang waktunya makan juga sih, jadi mungkin mimpinya jadi aneh juga karena kurang asupan dan kawan-kawan gitu. Makan tuh disuapin sama suaminya. Ya bisa dibayangkan kan kalau orang yang lagi di rumah sakit terus lagi mau disuapin, pasti kan duduk di atas kasurnya itu, terus suaminya kan dulang tuh nyuapin. Bu Mira tuh sambil disuapin katanya tuh lihat sekitar, bengong, sampai akhirnya Bu Mira itu lihat ke arah atas. Pas Bu Mira lihat ke arah atas, itu dia katanya lihat 4 ekor lalat. Jadi ada 4 ekor lalat, itu tuh ngitarin Ibu Mira. Terus gede-gede gitu kan lalatnya, dan tuh lalat hijau gitu. Muter, terus dia kepikiran, ini kok sama ya sama yang di mimpi gitu, kok ada 4. Ngomonglah sama sang suami, yah kok ada lalat 4 ya, gede-gede banget kayak yang di mimpi tadi. Tapi tuh suaminya nggak merespon. Ini biasanya awal bencana kayak gini nih. Makanya terus nggak tahu sih, pokoknya suaminya tuh nggak ngerespon, terus cuma lanjut nyuapin. Temennya yang di situ kan ada temannya Bu Mira juga, tiba-tiba cuma jawab, dingin ya di sini. Dan emang saat itu juga kayak kondisi di ruangan tuh tiba-tiba dingin banget, dingin. Ini udah lanjut ke hari berikutnya, itu tanggal 10 November. Pas pagi tuh Bu Mira kan pengen ke toilet ya mas. Dengan kondisi masih diinfus, pastinya kan akhirnya dibantu sama sang suami. Dibantulah jalan kamar mandi. Bu Mira diletakkan di kloset. Terus habis itu suaminya keluar, tutup pintu lagi, ditungguin di depan pintu. Situ katanya Bu Mira ngerasa nyaman banget, kayak nggak mau keluar dari kamar mandi. Jadi kayak masih pengen di situ aja. Kan lama tuh di kamar mandinya. Terus suaminya nanya, "Mah, udah belum?" Sambil katanya buka pintu gitu. Terus Bu Mira tuh kayak nolak buat keluar tuh loh. Nanti aja, masih pengen di sini ya, nyaman gitu. Terus ya udah kan suaminya bingung dong, kenapa? Udah ayo balik ke kasur aja. Tarik-tarikan deh di situ akhirnya. Bu Miranya kekeh mau di dalam kamar mandi dan suaminya kekeh buat ya ayo di kasur, ngapain di sini kayak gitu. Tarik-tarikan sampai akhirnya Bu Mira berhasil buat dibawa ke kasur, tapi dalam kondisi melotot. Nah, udah nih, tahu kan tanda-tanda apa nih? Ya, serem sih mas kalau kayak gitu. Biar kebayang aja. Kebayang ya. Terus dibawa ke kasur. Ya, seperti yang sudah bisa kita prediksi, Bu Mira kesurupan. Sejak di dalam kamar mandi itu? Kayaknya sih harusnya kayak gitu, karena kan udah nolak buat pergi dari kamar mandi itu loh. Oke. Awalnya masih yang nggak ngelawan banget gitu kan, masih kayak udah kemasukan tapi masih halus tuh. Iya. Giliran dipaksa, tarik-tarikan, dia kalah, marah, ngotot, nggak terima. Terus ngereok tuh di kasur. Betul, pas nyampe kasur ngereok. Di situ Bu Mira tiba-tiba ketawa-tawa, pokoknya ketawa terus sambil meronta-ronta, marah-marah juga. Jadi campur-campur tuh loh, ya kayak orang kesurupan pada umumnya. Terus suaminya kaget dong, kayak ini kenapa kok tiba-tiba kayak gini gitu. Cuman sesimpel ke kamar mandi, kan harusnya balik ya, tiba-tiba kesurupan. Posisinya dokternya itu udah pergi dari subuh, jadi pergi ke rumah sakit lain, ke kliniknya dokternya yang lain gitu. Dan itu kan klinik kecil ya mas, jadi tuh ya staffnya cuma sedikit juga, cuma ada suster 3 kalau nggak salah dan 1 bagian staff. Dokternya udah pergi dari subuh, itu sekitaran jam 10 kalau nggak salah, pokoknya udah jam 9 jam 10 udah agak terang, terus sepi banget kan. Terus ya udah akhirnya di situ sang suami kebingungan, ini harus gimana kayak gitu. Terus habis itu akhirnya sang suami kan berusaha mencari pertolongan terdekat kan, dibantu tuh sama salah satu susternya nyari orang pintar di sekitar situ. Nyari, ketemulah sama seorang bapak-bapak. Di situ di waktu yang bersamaan sebenarnya Ibu Mira tuh katanya udah agak membaik, jadi udah agak lebih bisa kekontrol dan agak tenang kan. Tapi pas bapak-bapaknya itu masuk, baru nyampe pagar, Ibu Mira ketawa lagi, ketawa yang hahaha ngelengking parah banget. Terus sampai yang bener-bener teriak. Terus
Terus ya udah akhirnya bapaknya itu masuk, terus langsung doa, dan akhirnya agak tenang tuh, udah mulai tenang lagi. Bapak-bapaknya pergi. Gak lama Bu Mira kayak gitu lagi. Jadi tuh kambuh-kambuhan tuh loh, ketawa enggak. Sang suami masih belum nyerah dong untuk cari bantuan. Dicari lagi orang pintar di sekitar situ dan ketemu sama seorang bapak-bapak yang disebut Habib di sana. Oke. Dan emang katanya Ibu Mira itu, Kata Bu Mira? kata Bu Mira itu, yang menarik adalah Bu Mira itu selama kesurupan bisa inget apa yang terjadi, tapi nggak punya kontrol atas badannya. Jadi dia sadar, aku kesurupan ini, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena badannya udah dikendaliin dan dia tuh nggak tahu siapa yang ngendalin badannya. Kan kadang ada orang yang kesurupan tuh bisa tahu ini tuh ada siapa gitu loh, tapi Bu Mira nggak bisa. Sial. Iya kan, inget kan, jadinya inget semuanya kan. Nah tuh, terus Ibu Mira kan lihat tuh si bapak-bapaknya masuk. Katanya memang usianya terlihat lebih sepuh dibandingkan dengan bapak-bapak yang sebelumnya. Bapak-bapaknya ini masuk, terus kayak aku membayangkannya kayak sepuh yang jalan terus ngeliat-liat, kayak observasi ruangan, terus ngeliat sekitar, masuklah ke kamar mandi. Pas masuk kamar mandi, bapak-bapaknya tuh katanya langsung balik badan terus bilang, maaf, kalau yang kayak gini saya nggak sanggup, cari bantuan yang lain aja ya. Terus langsung keluar dari kamarnya itu, kayak agak sedikit berlari katanya. Makin bingung dong orang-orang yang di sana, jelas dong bingung. Terus keadaan juga udah mulai makin tegang, ricuh. Ini harus gimana? Ketambahan, Ibu Mira tiba-tiba lari ke arah pohon bambu yang ada di depan teras kliniknya itu. Logikanya nggak mungkin dong, karena kan Ibu Mira tadinya lagi mules-mules, udah pembukaan keberapa juga tuh, terus lari dan itu harus ditahan sama 5 orang. Berat banget kan, kayak semua tuh tiba-tiba yang dari detung, tiba-tiba gitu aja tuh Bu Mira. Itu benar-benar yang lompat tinggi gitu? Gak tahu ya kalau misalnya sampai lompat, cuman ke arah si pohonnya itu, jadi udah lari keluar dari kamar terus ke arah si pohonnya itu, nggak tahu mau manjat atau mau ngapain tuh nggak tahu gitu, ke arah pohon bambu, apalagi pohon bambu gitu. Tapi akhirnya udah sampai ke pohon bambunya juga tuh, walaupun ditahan-tahan. Nah itu nggak tahu tuh, akhirnya masih dalam ruangan atau udah di pohon bambunya ya. Tapi di situ akhirnya ketahuan ada bagian kitchen satu itu sama satu suster yang angkat bicara. Mereka bilang, biasanya nggak sampai separah ini. Lah, orang-orang bingung dong. Maksudnya keluarga Ibu Mira bingung, apa maksudnya? Akhirnya mereka diinterogasi, maksudnya apa? Kok ngomong kayak gitu? Ternyata Bu Mira itu bukan orang pertama yang ngalamin kesurupan di bidannya itu, kliniknya itu. Ada yang udah pernah, ada kejadian serupa, tapi katanya nggak sampai separah Ibu Mira. Biasanya katanya cuma ketawa-tawa aja, mentok. Tapi kan Ibu Mira sampai jalan-jalan keluar, lari gitu. Yang mana kan harusnya nggak kuat gitu loh orang yang sedang hamil. Di situ mamanya Ibu Mira marah dan minta Ibu Mira langsung dipindahin ke rumah sakit lainnya gitu. Ya iyalah, orang anaknya udah mau lahiran tapi malah ngalamin ini semua, dan ternyata ya track record rumah sakitnya udah pernah kayak gitu kliniknya. Di situ suster akhirnya nelpon si dokter yang lagi pergi itu untuk segera pulang, dan si dokter akhirnya ya lihat bahwa kondisinya Ibu Mira tuh udah parah. Ya selain secara fisik udah lemas, tapi kan udah ketawa-tawa gitu, berontak, dan udah chaos lah kondisi di sana. Akhirnya si dokter itu menawarkan untuk pindah ke rumah sakit yang memang dokternya tuh praktek, ada 2. Dipilihlah pindah ke daerah Dago Bawah katanya. Pindah ke Dago Bawah. Ini kliniknya Dago Atas ya? Bandung Utara. Yang ini Dago Bawah. Ke Dago Bawah. Terus dokter langsung bawa buru-buru katanya. Jadi emang dibantu sama dokternya juga, keluarga langsung pindahin ke sana, dan sesampainya di sana tuh langsung dibawa ke ruang operasi. Karena kondisinya Ibu Mira tuh udah sangat-sangat parah. Katanya pas di pagar kliniknya itu, yang pas belum berangkat, tiba-tiba tuh ngucur darah banyak banget, darah banyak kan. Itu kan udah gawat ya. Makanya pas sampai rumah sakit itu Ibu Mira langsung dibawa ke ruang operasi untuk tindakan. Terus semua langsung disiapin, udah mau dibius tuh Ibu Mira. Dokter berubah pikiran, bilang, Bu, ini jadinya nggak SC aja ya? Lah kenapa?
ternyata anaknya tuh kepalanya udah keluar, Mas. Jadi emang tiba-tiba langsung set keluar gitu, kepala udah keluar, gak mungkin sesar dong gitu. Akhirnya Bu Mira dan keluarga setuju, ya udah oke, lahiran normal. Dan akhirnya dipindahin ke yang tadi di ruang operasi, dipindahin ke ruang persalinan. Puji Tuhannya semua berjalan dengan lancar dan anaknya akhirnya bisa lahir dengan selamat. Dari situ Ibu Mira juga masih bertanya-tanya dong, kayak kenapa sih beliau mengalami ini gitu, kenapa anak yang pertama seperti ini gitu, apa yang spesial dari anaknya gitu, sampai-sampai bertemu dengan sosok ibu, kemudian ada para jawara ini yang berusaha untuk menangkap, dan ada apa juga dengan kliniknya dia itu, tempat pertama dia dirawat gitu. Terus jawabannya itu ada ketika beberapa tahun setelahnya. Ternyata 11 tahun kemudian, kan anaknya sekarang sudah berumur 11 tahun ya Mas, ketika Bu Mira ngirim cerita ke kita. Dan selama 11 tahun itu juga Ibu Mira mengalami banyak gangguan metafisika. Dan memang ternyata anaknya itu memiliki kemampuan lebih, kemampuan spiritual lebih. Indihome. Indigo. Iya, Indihome brand. Oh iya, Indigo friend. Indigo. Dan bahkan sekarang punya temen. Oh, teman kutip. Tanda kutip. Temen, yaitu harimau kecil bernama Chico. Namanya imut banget. Makanya aku pas baca, lucu lagi. Itu dia. Harimau kecil namanya Chico dan selalu nemenin si anaknya Ibu Mira ini kemana-mana. Jadi benar-benar selalu nemenin, selalu jagain. Dan pada akhirnya anaknya ini juga udah kenalan sama sosok ibu. Tapi Ibu Mira nggak menjelaskan lebih lanjut sebenarnya siapakah sosok ibu ini dan kenapa datang dalam kehidupannya mereka gitu. Tapi yang pasti akhirnya ya anaknya tumbuh sehat dengan tambahan kemampuan. Itu dia Mas, cerita kedatangan mereka hari ini. Kenapa Mas? Kayak apa ya? Beragam banget loh kejadian-kejadiannya tuh, dan sialnya mungkin ya. Banyak kejadian metafisikanya tuh loh. Cuman dari tadi dengerin yang kamu ceritain ya, dan dari cerita Bu Mira yang ditulis itu, aku tuh kayak curiga-curigaan tuh. Kenapa? Curiga-curiganya tuh kayak gini, kayaknya emang karena si anaknya Bu Mira yang pertama ini emang gifted tuh loh, emang diberkahi dari sananya. Terpilih lah gitu. Terpilih, ya boleh dibilang terpilih lah. Jadi kayak entah kenapa bisa mengundang tuh loh. Jadi kayak sebuah pertandanya itu dari awal adalah ditemui oleh ibu. Pun ibu menitipkan sesuatu kan. Gelangnya tuh akhirnya yang pakai Bu Miranya kan. Ibu Mira. Katanya sih kalau lahir diusapin, dan Bu Mira nggak cerita sih apakah sudah dilakukan atau belum gitu. Oh, oke. Itu juga jadi sedikit menggelitik ya buat aku. Jadi kayak aku merasa kayak si sosok ini sebenarnya tuh juga kayak punya afeksi tertentu ke anaknya Bu Mira ini yang masih dalam kandungan. Terus jawara ini tanda tanya besar di jawara. Kenapa sampai ada yang nggak menginginkan anaknya lahir gitu? Ini mungkin kita bisa sama-sama spekulasi ya. Makanya kalau aku mungkin mikirnya, kalau mempertimbangkan keterkaitan, mungkin anaknya Bu Mira ini kelak bakal jadi orang yang akan membantu orang banyak. Amin. Dan mungkin dikhawatirkan bisa jadi ya ancaman buat pihak spiritual yang hitam, jahat-jahat loh, yang hitam. Nah, itu mungkin ini aku jadi penasaran sih sebenarnya sama ceritanya Bu Mira lebih lanjut. Maksudnya ketika mengandung sampai membesarkan anaknya sampai umur 11-12 tahun ini, itu tuh jadi bikin aku penasaran latar belakangnya Bu Mira itu sebenarnya siapa sih? Iya kan? Bahkan kayak ini kayaknya Bu Mira juga bukan orang biasa deh. Benar gak sih Bu? Kalau tiba-tiba diiyain terus kita dengar suara sekarang iya gitu kan? Berarti ngeri dong. Berarti emang bukan orang biasa. Iya bener sih ya. Berilmu. Terus inilah gitu yang kayak lalat 4. Lalat tuh kalau kita mikirin gitu kan, kayak identiknya dengan apa sih? Sesuatu yang kotor kan masih kan. Terus habis mimpi itu betah dari kamar mandi. Masuk akal, kaitannya dengan kamar mandi. Tempatnya kotor, lembab, dan biasanya jadi tempat mereka bersarang juga. Itu dia yang aku maksudkan. Pun ini sayang kita kayak keping-kepingannya itu nggak bisa terlalu runtut, cuman
kayaknya setiap peristiwa yang terjadi itu bisa dikaitkan tuh loh. Tapi ini spekulasi, lagi-lagi spekulasi, mohon dimaafkan nih. Beelzebub, Lord of Flies, lalar. Oh lah. Nah, Iya sih, bener-bener. seperti perlambangkan seperti di episode kisah tanah Jawa yang lain. Bener-bener. Ketika melihat serangga, apalagi lalat, berarti itu adalah kedatangan Beelzebub. Mas, kan di awal juga ada pasar, Mas. Kan biasanya kalau di pasar rame Banyak lalat. Nah, ini teori konspirasi ya, jangan terlalu dianggap kita bisa memprediksi nggak bisa. dengan tepat ya. Cuman kan Mengkaitkan aja apa dari peristiwa yang terjadi gitu. Hukum kebiasaan karena tim kelam ini juga sering bersinggungan dengan begituan. Jadi mungkin kita sedikit punya referensi deh untuk memetakan apa yang sebenarnya terjadi. Cuman seru sih sebenarnya ceritanya Bu Mira ini. Makanya itu tadi aku bilang kayak aku jadi semakin tertarik pengen untuk tahu profilnya Bu Mira itu seperti apa, terus anaknya sekarang gimana keadaannya. Itu kayak ini kayaknya The Chosen One deh anaknya. The Chosen One. Iya kan? Kayak emang dia tuh dipasrahin ini pasti dia besok yang akan jadi baik loh. Curiga aku sih gitu, karena kan Jawara kan mungkin kayaknya ini biasanya orang baik kan perlambangnya nggak yang bentuknya sangar gahar gitu kan, tapi ya putih, bercahaya, bersinar gitu kan. Based on mimpi tapi gitu. Iya sih. Dan pada akhirnya karena anaknya ini memiliki daya tarik ya, yang ditarik itu sosok yang baik tapi juga sosok yang jahat. Kan si ibunya itu tadi berusaha yang jagain, belain, yang satunya berusaha ngambil gitu. Jadi benar. Selain peristiwa-peristiwa yang tadi sudah kamu kaitkan, aku juga curiga sama kliniknya sih. Maksudnya kenapa tuh loh, kan dari bagian kitchen sama susternya itu bilang kalau ternyata sudah pernah ada kejadian serupa yang terjadi di sana. Dan bayangin kalau ibu-ibu hamil kesurupan, itu kenapa gitu loh. Maksudnya ada apa dengan klinik tersebut sampai akhirnya gangguin seorang ibu hamil gitu loh. Kan kasihan ya. Mana Ibu Mira sampai lari ke pohon bambu gitu, kok bisa dapat kekuatan itu. Dan sebenarnya aku jadi bertanya-tanya juga ketika Ibu Mira itu kesurupan dan tertawa, itu tuh apakah sebenarnya apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sosok yang masuk, kayak entah sebenarnya nggak suka di situ atau malah jangan deket-deket atau ini punyaku gitu, jadi sebenarnya berusaha ngambil anaknya gitu, atau bahkan mungkin si Jawara-Jawara ini asalnya dari sana kan juga nggak ada yang tahu ya. Benar juga, mimpi-mimpinya kan terjadi pas di rumah sakit kan? gitu ya, sedangkan pas lagi di rumah Ibu Mira mimpinya baik-baik aja, malah ketemu si ibu gitu. Oke, mungkin residual dari kliniknya ya. Ya seperti kita ketahui mungkin klinik dan rumah sakit yang berbau dengan pengobatan itu biasanya kan banyak kesedihan di sekitarnya. Mungkin itu juga yang sedikit banyak mempengaruhi lah. Bisa jadi. Walaupun kita tidak bisa memastikan lagi-lagi karena ya kita kehilangan banyak detail cerita nih sebenarnya. Dan gak boleh suzon juga sih sama tempatnya gitu. Gak boleh suzon sama tempatnya. Meskipun dilalai ya kayak gitu. Kebetulan juga. Ngeri banget sih. Nah, ini dia Mas. Menurutmu gimana Mas? Kedatangan mereka kali ini tuh karena apa? Kan kompleks nih ceritanya. Meskipun banyak kronologi yang kita nggak tahu ya gitu. Menurutku ya. Mungkin karena dari awal nih. Aku sebenarnya kalau istilahnya bukan curiga ya, cuman kayak menaruh praduga itu kepada Bu Mira dulu. Jadi kenapa Bu Mira ini kayaknya juga bukan orang biasa deh. Sampai maksudnya ada. Nah kalau kayak kita nih, misalnya kita kan warga biasa yang taat membayar pajak ya, kan buru-buru tuh segala jenis entitas mendekati kita ini. Cuman mungkin Bu Mira itu punya sesuatu yang spesial juga di dalam dirinya, yang mungkin Bu Mira sendiri juga nggak ngeh mungkin. Ternyata itu akan menurun kepada anak pertamanya, kepada buatinya, dan itu yang seperti mengundang. Mungkin sespesial itu sampai akhirnya entah yang baik dan yang jahat pun kayak ya, ini kayaknya harus gitu. Iya deh, harus disamperin deh. Menurutku sih kayak gitu. Iya sih Mas, aku nggak kepikiran dan nggak curiga sama Ibu Mira sebenarnya. Maksudnya ya udah, mungkin memang karena si anaknya aja, tapi anak kan nurun dari ibu ya biasanya. Jadi sangat-sangat kenapa? Ya benar, anak nurun dari ibu. Iya benar. Nah, ya sangat-sangat mungkin ada background keluarga, bahkan mungkin di leluhur-leluhurnya nggak ada yang tahu juga kan. Mungkin bisa di-track juga gitu. Dan kenapa pada akhirnya kan Ibu Mira, anak, terus ada sosok lagi, ibu.
sebenarnya nih ibu dalam konteks apa gitu loh. Ibu dalam konteks apa menurutku juga jadi ya pertanyaan, apakah apa ya, kan ibunya ini baik ya sebenarnya. Bisa jadi nggak sih kalau ini spekulasi negatif sih kalau yang ini, pada akhirnya jadi ibu yang ibu mau mengambil. Ada banyak kejadian seperti itu soalnya pada akhirnya. Makanya aku bertanya-tanya juga nih, ibu di sini sebenarnya konteksnya bagaimana gitu. Justru kita berpikiran terbalik ya. Aku mikirnya ibu ini malah ibu yang sangat jauh di garis keturunannya Bu Mira, yang mungkin sebenarnya nenek tapi yang udah meluhur, leluhur nenek banget, moyang. tapi supaya gampang dibahasakan sebagai ibu gitu, memperkenalkan dirinya sebagai ibu. Ya mungkin kalau kayak sistem klan gitu kan pun masih berpakaian kerajaan ya. Iya. Itu kan kayak mau kamu generasi keberapapun, kalau kamu masih ada darahku ya pasti akan dijagain sih. Ibumu, Ya benar. Iya sih, kalau ngomongin masalah garis keturunan, iya sih akan positif. Cuman kita kan kadang nggak tahu ya, mereka tuh banyak muka kan, bisa memanipulasi. Jadi nggak tahu apakah ini sosok ibu yang ibu baik atau buruk, kan kita sebenarnya juga nggak tahu. Tapi so far so good, kayaknya Ibu Mira baik-baik aja, dan bahkan kan sudah berkenalan juga nih anaknya sama sisa sosoknya ini gitu. Nah itu. Tapi tadi bagus ya kesimpulanmu. Lumayan ya, tajam. Kamu lulus ospek loh hari ini. Oh ya, hari ini oke lah nilainya ya. Oke, terima kasih. Kenapa? Seneng nggak? Cukup senang. Kan belum dinilai langsung nih sama teman-teman yang menonton. Tapi besok aku nilai lagi ya, Mas. Oh ya, masih ada episode berikutnya ya. Karena sementara aku bareng Mas Aldo dulu, teman-teman. Sebab Mas Rizky berhalangan gitu. Jadi besok siapin materi, Deng. Aku yang nyiapin. Siapin diri pokoknya kamu harus komentar yang banyak. Kamu harus menganalisis cerita-ceritanya dan mendengarkanku dengan baik ya pokoknya. Oke, itu dia teman-teman. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih buat Bu Mira yang udah berbagi cerita ke kita. Sehat-sehat terus untuk keluarganya. Salam juga buat anaknya dan salam buat Ciko. Aku seneng ada harimau kecil namanya Ciko. Animal lovers ya. Iya, animal lovers kalau aku seneng. Gemes tau Mas harimau. Ya, nah itu. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berbagi cerita sama kita. Dan jangan lupa buat yang belum berbagi cerita, kirimkan ceritanya kemana, Mas Aldo? Arsip cerita ktc@gmail.com. Betul banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.